Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita mau berkata, Tuhanku lebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku.
menolong hidup, kuasamu Tuhan lebih besar. Tuhanku kan lebih besar. Tak pernah terlambat hidupku yang Tuhan berikan hidup. Mencari waktu paling kamu lebih besar. Berikan hidupku, berikan sorak-sorai bantu. Haleluya. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk mengalir, kami siap untuk melompat lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana yang ada di rumah? Pasti luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian. Berkumpul di sini, menyembah nama Yesus. Berkumpul di sini.
Jemaat yang kekasih, baik yang di rumah maupun di sini, mari kita berdiri dengan sikap sempurna dan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petugas berhubungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengumuman atau warta jemaat untuk kita pada hari ini Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada hamba Tuhan, pembicara atau pelayan firman pada pagi hari ini, Pastor Rutua Sitanggang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak bersama dengan keluarga. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada senior pastor Toto Dirgantoro dan Gembala Sidang Pastor Dewi Dirgantoro. Ucapan terima kasih yang kedua kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah bertugas pada hari ini, song leader, peniup shofar, singer, pemusik, dan petugas multimedia. Biarlah pelayanan hari ini juga menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan membawa berkat bagi saudara-saudara sekalian. Ibadah minggu depan kita akan laksanakan dengan tema ucapan syukur atas ulang tahun jemaat GKI Gideon Karismatik, dan juga akan dirangkaikan dengan syukur dan sukacita merayakan 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI. Untuk Power of Prayer pada hari Selasa akan dilaksanakan secara edisi khusus dalam mensyukuri 76 tahun Republik Indonesia merdeka, bangsa yang kita cintai dan negeri yang kita harumkan. Oleh karena itu, diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk boleh mengikuti Tower of Prayer, dan bagi badan pengurus serta aktivis wajib hukumnya untuk hadir dalam acara Tower of Prayer pada hari Selasa 17 Agustus yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang telah mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa ibadah ini tidak mengurangi sukacita kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu jemaat juga yang telah memberikan persembahan syukur, kami juga sampaikan ucapan terima kasih. Dan bagi yang rindu untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur di hadapan Tuhan, untuk itu telah disiapkan kotak persembahan yang ada di gedung gereja ini. Dan bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan melalui transfer, maka dapat dilakukan melalui transfer BCA nomor rekening 5725002-707 atas nama Dewi Dirgantoro. Demikian pengumuman untuk hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita beroleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Rutua Sitanggang. Kita bersama-sama menyanyikan pujian Hidupku Menggenapi Firman. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita ulangi pujian dari awal.
menggenapi firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Allah yang kami sapa, Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami puja dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Bapa. Jikalau kami boleh ada di rumah Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu. Tiba saatnya kami Tuhan akan duduk diam untuk menerima lawatan lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu di dalam menghadapi masa-masa sulit selama pandemi ini, kami tidak akan pernah kuat, kami tidak akan pernah sanggup jikalau kami mengandalkan kekuatan manusiawi kami. Tetapi jikalau kami senantiasa mengandalkan Tuhan, berpegang kepada janji-janji Tuhan, maka kami terlalu percaya Engkau pasti akan menolong kami. Engkau akan pasti memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami akan keluar sebagai pemenang dan hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan kekurangannya, menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga jemaat-Mu yang mendengarkan, kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya! Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat berpelihara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul perikopnya Minyak Seorang Janda. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kalau sudah, saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Mari kita mendengarkan, menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, maka yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang.
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Alkitab berkata orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarin sore ada seorang teman saya mengirim WA ke saya. Dia minta pendapat saya karena dia memang banyak pergumulan sejak dia bercerai dengan suaminya. Tapi kemarin dia bercerita tentang anak tertuanya. Dia punya 3 anak. Teman saya ini punya 3 anak. Anak tertua itu sejak usia SMP sampai selama 7 tahun ia mengalami sakit. Sakitnya itu dimulai ketika dia di SMP. Dia sering mengalami bully. Dia dibully oleh teman-temannya. Akhirnya, dan itu berulang terus, sehingga anak ini mengalami gangguan mental. Terus terang, secara ekonomi mereka adalah keluarga yang berkecukupan. Mamanya adalah seorang karyawan di salah satu BUMN, bapaknya apalagi seorang petinggi di salah satu BUMN. Tapi karena broken home, akhirnya suami istri berpisah. Namun hak asuh ketiga anak ini ada di tangan suaminya. Suaminya ini belum satu iman, sedangkan teman saya ini adalah orang percaya, orang Kristen. Jadi saat ini teman saya ini benar-benar mengalami pergumulan yang berat, di mana ketiga anaknya belum percaya dan anak tertua sedang dalam keadaan sakit. Dia bertanya kepada saya, "Pastor, apa yang harus saya lakukan? Karena saya tidak boleh bertemu dengan anak saya." Coba saudaraku, kita bayangkan seorang ibu yang melahirkan seorang anak, dan anaknya itu sakit sampai saat ini, tapi dia nggak boleh bertemu dengan anaknya. Waduh, saya katakan, saya sangat prihatin dengan apa yang ibu alami. Sungguh amat keterlaluan, ya, papa dari anak ibu ini. Karena bagaimanapun yang melahirkan dia kan ibu, tapi kok benar-benar nggak boleh, nggak ada kesempatan buat dia untuk bertemu. Sedangkan kita tahu ya, seorang anak laki-laki itu lebih dekat kepada ibunya, dan sebaliknya seorang anak perempuan itu lebih dekat kepada papanya. Saya katakan, kalau sekiranya ibu diberikan waktu yang cukup untuk bertemu dengan anak ibu, saya percaya selain dia akan dibimbing secara rohani Kristen, saya percaya sentuhan seorang ibu itu pasti besar dampaknya. Apalagi pasti akan didoakan oleh ibu ini dan keluarga besarnya yang notabene adalah Kristen. Terus bagaimana pastor? Saya bilang memang kalau kita bawa ke ranah hukum ini berat, karena di soal keuangan kita akan kalah. Ya, seorang petinggi BUMN, uangnya mungkin nggak berseri ya. Ya, mereka memang ada keluarga pengacara, tapi dibanding dengan papanya ini nggak akan kuat mereka. Ya, itu hanya opsi kedua. Tapi saya katakan, bersabarlah, berdoalah, berpuasalah, mintalah belas kasihan Tuhan. Saya percaya waktunya nanti Tuhan pasti akan menolong ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah masa-masa seperti saat sekarang ini kita juga umat Tuhan sedang mengalami pergumulan? Siapa di antara kita yang hadir dalam ibadah minggu ini, baik yang ada di gereja maupun kita yang hadir menikmati siaran tayangan ini di rumah, nggak ada seorang pun yang berani mengatakan, aku mah nggak punya pergumulan, biarpun pandemi ini sampai sekarang aku tetap aman-aman saja. Saya nggak percaya. Semua kita pasti punya pergumulan. Tetapi yang jadi pertanyaan, masihkah ada pengharapan di dalam diri kita?
Seperti di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 18, Paulus mengutip kata-kata Abraham, ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Kembali kepada bacaan tadi. Janda tersebut secara logika sudah selesai, sudah habis. Nggak ada alasan lagi bagi dia untuk berharap. Dia tinggal seorang diri, seorang wanita. Dia miskin, sudah tua, punya hutang. Bahkan ada ancaman bahwa kedua anaknya itu akan segera diambil oleh pemilik uang di mana suaminya berhutang. Kalau hutang itu tidak segera dilunasi, ya, secara logika nggak ada lagi. Wanita ini udah selesai. Tetapi karena dia tahu, dia sadar siapa dirinya. Dia adalah istri seorang nabi yang sedang bergumul. Nah, maka pada pagi hari ini saudaraku, saya mau menyampaikan kebenaran. Ada 3 kebenaran yang boleh kita pelajari dari seorang janda yang memiliki pergumulan yang berat ini. Yang pertama adalah janda tersebut tetap berharap kepada Tuhan, ya. Dia tetap percaya bahwa apa yang dia alami itu tidak melebihi kekuatan kemampuan dia. Sehingga ia mencari kemana dia, kepada siapa dia akan curhat, kepada siapa dia akan meminta pertolongan. Saudara yang kekasih, saat ini ada, semua kita tahu apa jalan keluar tercepat dan praktis saat ini ketika kita mengalami masalah keuangan. Ada yang tahu? Syaratnya gampang, prosesnya cepat. Apa? Pinjol. Cepat banget saudaraku. Tetapi saya mau katakan, jangan coba-coba. Kalau enggak, Anda punya masalah Anda akan berlipat kali ganda menjadi masalah besar. Ada ya bagian dari keluarga kami yang coba-coba meminjam. Wah, akhirnya saudaraku kerepotan sendiri. Dia diteror, diancam bahwa akan disebarluaskan identitasnya dia, bahwa dia seorang penghutang. Bukannya jalan keluar, tapi justru menambah masalah. Saudara yang terkasih, janda ini rawan depresi, rawan untuk melakukan tindakan bunuh diri, karena nggak ada alasan lagi bagi dia untuk menatap hari esok. Gak punya apa-apa, anak akan diambil. Tapi ini yang mau saya sampaikan. Janda ini curhat ke alamat yang tepat. Dia menemui Nabi Elisa, ya. Dia menemui Nabi Elisa. Dia mengadukan halnya kepada Elisa. Dia berkata, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Pagi hari ini saya mau matahkan teologi kemakmuran, bahwa ya, sekalipun kita dekat dengan Tuhan, sekalipun kita sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, bukan berarti kita nggak punya masalah. Karena kalau penganut teologi kemakmuran berkata, kalau lu rajin melayani, lu rajin berdoa, lu pokoknya semua yang baik, masalah akan menyingkir. Jelas loh Alkitab mengatakan bahwa suamiku itu takut akan Tuhan, tapi kok punya hutang, punya pergumulan yang berat. Emang gak ada janji Tuhan bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, bahwa masalah menjauh, bebas dari masalah. Bukankah pemazmur mengatakan, Mazmur pasal 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan meluputkan dia dari semuanya itu.
Saudara kekasih, ya kita jangan gampang menghakimi. Ya, kok hamba Tuhan tapi kok hidupnya seperti itu aja, ya. Tapi kok hamba Tuhan lain, kok masing-masing kita beda berkatnya. Saya nggak pernah iri dengan hamba Tuhan lain, karena saya tahu berkat saya adalah berkat saya. Ya, seberapa Tuhan berikan berkat buat keluarga saya, keluarga kami, itulah yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Saya nggak pernah silau dengan hamba Tuhan yang punya segala macam fasilitas, nggak pernah silau saya. Karena saya tahu justru kalau saya nanti sedikit mengarahkan motivasi saya ke situ, jangan-jangan saya nanti akan menjadi pelayan Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, janda ini ditinggal oleh suami, berhutang, tetapi kita lihat janda ini lari curhat ke alamat yang tepat. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masalah pergumulan, kemana Bapak Ibu curhat? Kemana saudara pergi? Pikiran Anda langsung ingat siapa? Ingat seseorang? Si Anu pasti bisa menolongku. Bapak itu pasti bisa berikan jalan keluar. Hati-hati saudaraku. Barang siapa berharap kepada manusia, mengandalkan manusia, ia akan dikecewakan oleh manusia. Ya, saya berapa kali buktikan bahwa dengan doa bersama di dalam keluarga, Tuhan pasti akan buka jalan keluar. Tuhan pasti akan tolong tepat pada waktunya. Tapi kalau kita mengandalkan manusia, dan ketika kita curhat mengatakan mereka nggak bisa menolong, apa yang terjadi? Wah, begini rupanya ya. Hati-hati dong. Akhirnya jadi kecewa. Akhirnya ada yang meninggalkan pelayanan. Kalau gitu ngapain kerjasama dengan gereja ini? Ngapain kerjasama dengan bapak ini? Ternyata nggak bisa menolong saya. Salah sendiri karena mengandalkan manusia. Memang Tuhan akan pakai manusia untuk menolong kita. Berkat itu, uang itu nggak akan jatuh dari surga. Tuhan akan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Tapi jangan sekali-kali andalkan manusia. Kenapa istri dari Nabi ini, janda ini menemui Elisa? Karena ia tahu kapasitas seorang yang bernama Elisa. Dia adalah seorang nabi yang waktu itu memang sedang top, sedang luar biasa Tuhan pakai. Jadi nggak salah janda ini. Dan ketika Nabi Elisa bertanya, apa yang engkau punya? Janda ini nggak pura-pura punya apa-apa. Dia mengaku dengan jujur, ia hanya punya sebotol kecil minyak. Ia tidak menganggap sepele apa yang dia miliki. Saudaraku, apakah Bapak Ibu Saudara bersyukur dengan apa yang saudara miliki? Atau bersyukur jikalau aku nanti memiliki ini? Adalah orang bersyukur nanti kalau aku punya rumah tipe segini baru aku bahagia. Saudaraku yang kekasih, bersyukurlah sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Mengucap syukurlah. Karena kalau kita lihat di bawah kita masih banyak orang-orang yang justru hidupnya lebih susah dari kita. Ya, di masa-masa pandemi ini, lihatlah begitu banyak orang yang kesusahan. Jadi jangan sampai kita pernah lebay merasa kitalah yang paling susah di dunia ini. Janda ini tidak menganggap sepele, ya. Minyak yang sedikit, yang tinggal sedikit yang ada di buli-buli miliknya, ia tidak anggap sepele. Dan ia mengatakan, hanya itulah yang aku punya. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di dalam Alkitab, hal-hal kecil itu justru Tuhan bisa lakukan menjadi mujizat-mujizat besar. Elia pernah membuat hujan hanya ketika hambanya melihat, apa yang kau lihat? Awan sebesar
telapak tangan. Telapak tangan, telapak tangan saudaraku. Tapi akhirnya akan, lihatlah sebentar lagi akan turun hujan lebat. Kejadian. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 ketelur roti dan 2 ekor ikan. Bahkan Yesus berkata, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau sudah cukup untuk berkata, hai gunung berpindahlah. Engkau bisa berkata kepada masalahmu, aku bisa mengalahkan engkau. Jangan anggap sepele dengan hal-hal yang kecil. Mari saudaraku, itu yang kedua. Curhatlah kepada orang yang bisa dipercaya. Tentu kepada hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Enggak semua hamba Tuhan bisa dipercaya. Saya beberapa kali, ini teman saya ini udah beberapa konseling yang beberapa kali dengan saya. Padahal saya baru sekali ketemu secara face to face dengan beliau. Tapi dia udah beberapa kali menceritakan masalah pergumulannya. Saya selalu mengatakan, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Lihat nanti, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, saudaraku. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak turut merasakan penderitaan kita. Dalam Ibrani dikatakan, imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang juga turut merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat janda ini melakukan perintah dari Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa memerintahkan, lihat saudaraku, ini perintah unik-unik loh. Aneh. Mintalah botol-botol kosong kepada tetangga-tetanggamu. Kalaulah kita, ya sorry ya, Cua ya. Cua, tolong minta botol-botol ke tetanggamu. Botol-botol kosong. Sebanyak mungkin. Kira-kira kita berpikir nggak? Emang gua pengamen apa, pemulung apa? Kemudian nanti ketika ditanya tetangga, buat apa bang? Buat apa mas botol-botol? Kita akan berpikir lagi, ya jawabnya apa ya? Tapi janda ini dengan kedua anaknya enggak. Saya melihat ada tayangan video di YouTube dari semacam drama dari kisah ini. Waduh saudaraku, mereka ketokin pintu rumah-rumah tetangganya dan ada yang bawa besar seperti galon berisi berapa liter tuh yang aqua itu. Balik ke rumah antar, kemudian pergi lagi. Disuruh mengumpulkan botol-botol kosong, bejana-bejana kosong. Sehabis itu udah terkumpul, nggak ada lagi, tutup pintu. Aneh-aneh banget. Kenapa harus tutup pintu segala? Tapi mereka melakukannya. Kemudian sesuai dengan perintah, tuanglah minyak dari itu buli-buli yang engkau miliki. Itu kan tinggal kecil. Saya lihat tadi drama di YouTube itu. Waduh saudaraku, memang luar biasa. Minyak itu tiba-tiba lumayan deras mengalir hingga memenuhi semua bejana-bejana yang berhasil mereka kumpulkan. Saya mau katakan, perintah-perintah Tuhan seringkali tidak realistis. Perintah Elia tidak realistis. Tetapi ketika si janda ini mau menurutinya, taat kepada perintah itu, akhirnya mereka melihat mukjizat terjadi. Seringkali perintah-perintah Tuhan itu nggak masuk akal. Lihatlah perintah Tuhan kepada Nuh. Apa perintah Tuhan kepada Nuh? Buatlah sebuah bahtera. Bahteranya bukan main-main saudaraku. Ukurannya sudah ditentukan. Bahtera besar yang bakal memuat ya binatang-binatang yang ada waktu itu sepasang-sepasang. Termasuk juga keluarga Nuh. Apakah Nuh ahli pembuat bahtera? Bukan.
Dan di mana disuruh dibuat? Di puncak gunung. Orang kalau membuat bahtera di mana? Di pinggir pantai, dekat laut, dekat muara sungai, sehingga ketika jadi tinggal didorong sedikit sudah masuk ke air. Tetapi lihat, perintah Tuhan kepada Nuh tidak realistis. Tapi Nuh tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Dia melaksanakan perintah. Perintah Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran, anak perjanjian. Realistis kan itu? Bisa saja loh Abraham kalau enggak nurut sama Tuhan. Ini Tuhan pelin-pelan. Ini kan anak satu-satunya, anak perjanjian. Sekarang disuruh bawa ke Bukit Moria, persembahan sebagai. Ini apa-apaan nih Tuhan? Abraham tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan, saudara. Pagi-pagi benar Alkitab mencatat, Abraham bangun, ia mengajak anaknya beserta dengan pembantunya. Yuk kita ke Bukit Moria karena kita akan sembahyang di sana, akan memberikan korban bakaran. Perintah Tuhan kepada Musa juga tidak realistis. Disuruh membelah laut Teberau dengan tongkat. Membelah air kok dengan tongkat? Tapi lihatlah hamba-hamba Tuhan ini. Mereka meskipun perintah itu tidak realistis, ya, mereka tetap melakukannya. Dan apa yang terjadi? Tuhan mau melakukan mujizat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amsal pasal 13 ayat 13 mengatakan, barang siapa taat kepada perintah, ada upah yang Tuhan sudah siapkan, ada balasan yang Tuhan sudah siapkan, ada pahala yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka yang taat kepada perintah. Untuk itu saudaraku, mari di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita tidak tahu masa pandemi ini kapan akan berakhir. Tapi mari tunjukkanlah bahwa kita punya iman. Iman membutuhkan tindakan nyata. Tanpa menjalani apa yang diimani, mustahil harapan-harapan kita akan menjadi kenyataan. Ya, iman dan perbuatan itu bekerja sama. Iman saja tidak cukup, perbuatan saja pun tidak cukup. Harus kedua-duanya. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan luar biasa menolong kita di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Jadi kembali saya ulangi, pada pagi hari ini ada 3 kebenaran dari peristiwa di mana seorang janda yang memiliki pergumulan berat ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal dengan hutang, tetapi ia tidak putus asa. Ia curhat ke alamat yang tepat. Ia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tahu bahwa ada seorang nabi, Elisa. Maka kesanalah dia datang, mohon ya memberikan masukan, mohon memberikan advice kepada saya supaya saya bisa keluar dari masalah pergumulan. Sehingga Nabi Elisa memberikan apa yang harus dia lakukan, yaitu mengumpulkan botol-botol, menutup pintu, kemudian menuang minyak-minyak sampai semua bejana itu penuh. Sekiranya yang bejana yang terkumpul, botol-botol yang terkumpul saat itu ada sebanyak 100 botol, maka 100 botol jugalah ya penuh dengan minyak, sehingga mereka bawa ke pasar dan di pasar dijual, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dan bisa hidup ke depan. Jadi mari saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan di dalam melalui hari-hari ke depan yang kita tidak tahu seperti apa nantinya. Tapi anak-anak Tuhan tidak akan pernah dibiarkan tergeletak oleh Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik. Kita
Kita nyanyikan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh untuk meresponi firman Tuhan yang barusan kita terima. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, haleluya. Benar Bapa, hamba-Mu selesai berbicara berkata-kata, tetapi Engkau Roh Kudus berkarya terus dalam kehidupan kami. Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa bersandar, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan di dalam setiap menghadapi pergumulan-pergumulan yang ke depan kami tidak tahu seperti apa. Tapi Engkau yang berjanji Tuhan, bahwa Engkau akan menolong kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah kami senantiasa lari kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa lari kepada hamba-hamba Tuhan yang patut dipercaya. Sehingga ketika kami mendapatkan jalan keluar itu adalah jalan keluar yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, berasal daripada kebenaran firman-Mu. Sebab jikalau kami lari kepada manusia, mengandalkan manusia, bisa saja justru kami akan diarahkan kepada tindakan-tindakan yang negatif, keputusasaan, bahkan kami bisa menjadi orang yang berhutang, sehingga dampaknya kami akan terlilit hutang yang semakin hari semakin besar, yang membuat kami akan kesulitan untuk melunasinya. Tetapi jika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti akan menolong kami dengan cara
bersama kami yang hidup. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah melawat kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan satu pujian harus sadar. Bapak, kita menuju ibadah kami Tuhan. Kami serahkan umat kemarin, mereka yang di rumah masing-masing Tuhan yang beribadah serahkan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Yang letih lesu telah berkat Tuhan Kau pulihkan ketegangan. Yang sakit memulihkan, sembuhkan Tuhan. Apapun yang dari pergumulan mereka Tuhan Kau mengampuni. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang telah menjadi program gereja ini Tuhan, untuk boleh terus berjalan Tuhan. Begitu juga Tuhan, apapun yang dibutuhkan untuk gereja ini Tuhan, Kau akan terus cukupkan Bapak. Makasih Bapak. Kami juga serahkan hamba-Mu yang mengatakan kebenaran firman Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati kehidupannya Tuhan, berkati keluarga rumah tangganya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga serahkan Tuhan semua aktivis yang telah terlibat Tuhan, baik musik, singer,
song leader, multimedia, dan semuanya Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Pakai terus mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Akhirnya kami serahkan umat-umat-Mu dan tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan gereja ini kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan iring terus umat-umat-Mu Tuhan. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka semua Bapa. Sekalipun kami masih pada live streaming Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada. Kuasa-Mu tidak mustahil Tuhan, dan tidak terbatas oleh layar kaca sekalipun Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan baik. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Inilah doa kami Bapa. Sebelum kami akan panjatkan doa untuk bangsa Indonesia. Haleluya. Mari kita berdoa untuk Indonesia dipulihkan. Kita berdoa untuk Indonesia. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Mari sama-sama katakan, kami umat-Mu datang kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan
Indonesia sudah dipulihkan Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemenangan. Kami percaya Indonesia dibangkitkan Tuhan. Kami percaya Indonesia sudah dipulihkan. Amin. Amin Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu dimanapun Anda saat ini berada, mari doakan untuk Indonesia. Anda boleh mengangkat tanganmu, berkati Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera, serta memberi Indonesia kemerdekaan dan kebebasan dan pemulihan. Haleluya. Mulai dari gerbang timur Tuhan Merauke, gerbang barat Saabang, gerbang utara Miangas, gerbang selatan Rote, semua ada di dalam kendali Tuhan, dan Tuhan sudah berdiri atas bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Indonesia kembali sehat, masyarakat kembali pulih. In the name of Jesus Christ, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami bersama-sama mendeklarasikan Tuhan bahwa Tuhan sudah berdiri atas Indonesia, mengerjakan sesuatu yang dahsyat bagi bangsa kami. Terima kasih, kami terima semua yang baik yang berasal dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati semua para pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat ini. Bahkan juga Tuhan Yesus, hamba-Mu Pastor Rotua Sitanggang Tuhan, kiranya mengaruniakan berkat, hikmat, dan terus bertambah-tambahkan senantiasa Tuhan kesetiaan, cinta akan Tuhan, dan Engkau berkati pelayanannya, keluarganya. Demikian juga semua kami yang sudah mengambil bagian tim praise and worship, semua Tuhan, kami percaya berkat Tuhan mengalir atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami hanya beralaskan doa kami ini dengan satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat dari Tuhan kita.
kekasih Kristus yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus akan memampukan dan memberkati kita semua untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin.